Halo semuanya, kembali lagi di acara Ngobar Liar volume 21. Jadi di sini aku mau menjelaskan apa sih itu Ngobar Liar. Ngobar Liar itu adalah program kerja dari tim advokasi Hima Adbis Telkom University yang diadakan setiap bulannya. Jadi di sini aku mau memperkenalkan diri aku. Aku adalah Sidik Korus Salim. Aku berasal dari Prodi Administrasi Bisnis tahun 2022. Dan di sini aku bersama narasumber aku yaitu adalah Bang Jonathan. Silahkan Bang Jonathan memperkenalkan diri. Kenalkan, gue Jonathan, gue mahasiswa Adbis angkatan 2020. Gitu sih. Ya, jadi gimana nih Bang Jo? Apa kabar nih Bang Jo? Sehat, Sehat, sehat. ya baik. Jadi gimana nih? Boleh tahu nggak sih apa sih kesibukan Bang Jo akhir-akhir ini? Kesibukan ya, so far sih sebenarnya aku ada ngambil kuliah juga di kampus. Terus selain kuliah juga aku sekarang lagi ikut internship di Telkom Indonesia sebagai go-to-market intern. Itu sih kurang lebih kesibukan aku ke kampus, kantor gitu Wah, doang. sibuk banget tuh kayak Bang Jo ya. Iya, lu. Terus ada nggak sih Bang yang dirasain kayak kan ini kan kebetulan lagi kuliah juga offline ya. Iya bener. Dan dulu kan kita sempet tuh ngerasain kuliah online. Apa sih yang dirasain di masa transisi ini? Oke, sebelumnya sih waktu masuk Telkom sendiri, aku sebenarnya lumayan cukup kecewa ya. Ya. Karena harus online dulu gitu kan. Soalnya kan udah expand duit juga buat kuliah di Telkom tapi masih online. Cuman kalau ditanya soal transisi sih sebenarnya lumayan cukup hektik juga sih kemarin. Karena kan yang tadinya kuliah harus di rumah Iya. tiba-tiba harus ke Bandung gitu Harus kan. persiapan dulu ya. Iya bener. Terus yang tadinya aku bangun tidur terus langsung buka laptop langsung join kelas. Iya. Sekarang harus mandi dulu terus ke kampus. Belum macetnya Belum Bojong macet Bojong Soang. Soang ya. Gitu kan macetnya Bojong Soang yang harus butuh waktu 30 menit lah kalau aku harus ke kampus gitu. Oke, berarti emang agak kerasa banget ya nih ya Iya berarti ya bener offline kerasa nih. banget. Untuk selanjutnya nih Bang Jo, tadi kan Bang Jo bilang tuh kan sibuk kegiatan magang sama kuliah offline nih. Gimana sih cara kita nyimbangin tuh dua-dua kegiatan ini biar seimbang gitu? Oke, kalau soal nyimbangin ya, dulu sih sebenarnya waktu aku magang di Telkom Indonesia, itu aku kan lolosnya di Januari ya kemarin. Jadi sebelum KRS-an. Nah, strategi aku biar bisa ngebagi waktu itu sendiri. Jadi aku sengaja waktu KRS-an itu ngambil mata kuliah yang di jam 6.30 yang Ya pagi yang banget pagi. itu. Terus jadi mikirnya setelah kelas aku lanjut ke kantor, jadi aku bisa lebih gampang sih ngatur waktunya. Jadi kayak ke kampus dulu, habis pulang dari kampus aku langsung ke kantor gitu. Ya oke, berarti emang sibuk banget ya Bang yo. Padet banget ya. Lumayan Lumayan cukup sibuk padet, lumayan sih. cukup sibuk. Kan ini nih kan kebetulan kan Bang Jo kuliah juga magang kan. Pernah nggak sih Bang ngerasain jenuh atau stres Hmm, saat laksanain kegiatan-kegiatan itu tuh? Kalau dibilang jenuh sebenarnya enggak sih. Soalnya kan karena aku lumayan sibuk juga di kuliah, jadi ketemu orang banyak, terus di kantor juga aku ketemu orang lagi. Jadi yang ya kurang lebih hidup aku ngobrol-ngobrol-ngobrol Ngobrol. mulu lah gitu kan. Jadi dibilang jenuh enggak. Tapi kalau ditanya soal stres, ya Stres. Ya pasti gimana ya? stres ya. Lumayan stres ya Lumayan karena lumayan. udah full banget gitu sama kerjaan, terus harus mikirin kuliah juga gitu sih. Iya, kita lanjut nih Bang Jo. Kan kemarin tuh kebetulan Bang Jo nih sempat masuk organisasi. Hmm. Ya, masuk di organisasi Matbis ya. Kemarin kan Bang Jo, alhamdulillahnya Bang Jo kan dia mana itu sebagai manajer tuh. Gimana sih experience yang didapetin dari organisasi itu sendiri? Kayak sebenarnya kalau di organisasi itu menurut aku itu kayak tangga pertama gitu loh di perkuliahan. Kayak yang tadinya aku waktu SMA HI doang gitu Iya. kan ya. Terus pas masuk kuliah, kalau cuman kuliah pulang gitu kayak hmm, kayak Iya kayak nggak ada kayak feelingnya gitu loh buat feelingnya. kuliah. Jadi aku ngecobain organisasi, terus organisasi pertama aku juga himpunan mahasiswa Adbis ini juga Matbis ya. ya. Terus so far sih aku nyaman di himpunan. Terus aku banyak banget dapat ilmu-ilmu baru kayak gimana aku problem solving yang pas lah gitu, kayak lumayan berguna juga di dunia profesional aku gitu sih. Tapi kalau dari kamu sendiri gimana nih? Iya kalau dari aku sendiri sih
baru pertama ya Bang ya. Kebetulan baru masuk organisasi Matbis nih. Jadi kayak ngerasain juga tuh kayak sosialisasi kita tuh tambah gitu. Oke. Ketemu orang banyak, dapat ilmu baru gitu. Tapi di Advo so far nyaman kan ya? Nyaman banget sih, asik sih di Atmo sih. Oke, 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 lanjut oke. ya Bang Jo ya. Pernah nggak sih Bang, selain di organisasi Hima Adbis tuh, ngambil organisasi di luar Hima Adbis atau di eksternal? Pernah. Jadi aku juga lumayan terlibat juga ya di Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis Indonesia atau IMABI. Di situ aku jadi R&D, jadi staff di situ. Bisa dibilang sih kemarin aku ngambil itu gara-gara aku mau nge-explore diri aku lebih lagi sih kayak kalau aku di Advo doang, aku udah dapet nih di Advo gitu kan. Terus aku pengen cobain tentang development, research gitu-gitu. Kayak apa ya yang cocok sama aku gitu. Oh, ternyata IMABI gitu sih. Kalau boleh tahu tuh Bang, di IMABI tuh Bang Juni ada menjabat gitu lagi nggak ya di IMABI? Enggak sih sebenarnya aku cuma satu periode doang sih di sana. Soalnya kan aku sebenarnya mau lanjutin di IMABI gitu kan ya. Cuman karena aku udah lumayan sibuk di magang gitu kan. Karena aku magang sebenarnya udah dari semester 4. Jadi ya udahlah lepas dulu aja Berarti IMABI-nya. ya fokus ke magangnya dulu ya Bang Iya ya? bener, Iya. soalnya takut susah ya bagi waktunya gitu. Kalau lanjut nih, pernah nggak sih ngerasa ada kesulitan saat kita di organisasi itu sendiri? Kalau dibilang kesulitan di organisasi sebenarnya ya pasti ada dong kayak mungkin satu bulan pertama di organisasi pasti kita ngerasain gimana ya gua harus ngobrol sama ini, gua harus ngobrol sama yang tadinya gua staff nih harus ngobrol ke CEO gimana ya CEO, iya, perasaannya ya. canggung gitu. Ya, cuman ya let it go aja sih sebenarnya kayak jalanin aja terus nanti tiba-tiba kayak ada nih yang kita dapetin dari yang udah kita lalui selama ini kayak ilmu-ilmu baru yang mungkin nggak kita sangka bakal kita dapetin di himpunan gitu. Berarti experience-nya banyak ya Bang ya? Iya bener. Organisasi. Oke Bang, lanjut. Jadi tuh kan ini kan udah organisasi nih. Jadi setelah organisasi tuh kenapa langsung memutuskan untuk internship? Iya oke. Sebenarnya yang kayak aku bilang sebelumnya tadi ya, menurut aku organisasi itu kayak langkah pertama di perkuliahan gitu. Jadi selagi kuliah terus kita nyari-nyari kesibukan dong ya kan. Terus kita lanjut ke aku tuh nganggap dunia aku tuh kayak tangga gitu. Kayak misalnya aku naik ke tangga pertama organisasi nih. Nah, dari organisasi itu aku udah merasa cukup gitu kan apa yang aku dapetin ilmu-ilmu baru gitu. Terus aku lanjut nih ke tangga kedua. Aku lanjut ke perusahaan-perusahaan buat ngambil ilmu-ilmu lah di perusahaan gitu kan ya. Apalagi kan sesuai sama jurusan kita kan di Adbis yang lumayan berhubungan sama perusahaan gitu. Ini aku kurang tahu nih kalau tangga-tangga berikutnya apa lagi Ya, gitu. masih belum kelihatan ya. Iya bener. Oke Bang Jo. Ada sih nggak sih perbedaan yang dirasain yang kerasa banget di Bang Jo antara organisasi dengan internship itu sendiri? Oke, dibilang gimana ya? Kalau di himpunan kita kan sebenarnya itu udah mirip-mirip perusahaan ya. Kayak kita punya CEO, terus manajer. Jadi dibilang pas aku join ke perusahaan gitu, aku kurang terlalu harus beradaptasi gimana-gimana gitu sih sebenarnya. Kayak lebih gampang lah mungkin karena aku udah di himpunan terus kayak udah ketemu orang baru komunikasi aku juga dilatih di himpunan ini jadi pas ngelanjut ke internship aku nggak terlalu kaget-kaget banget sih sebenarnya. Berarti udah 11-12 lah hampir sama gitu ya. Iya Udah ada benar. pandangan gitu ya sebelumnya di organisasi itu. Iya sih benar. Menurut Bang Jonathan nih Bang, kan kita masuk organisasi atau internship pasti dapat benefit nih. Kira-kira ada nggak sih Bang benefit yang berbeda antara organisasi sama internship itu sendiri? Oke, kalau menurut pandangan aku sendiri sih sebenarnya berbeda ya, yang ilmu yang kita dapetin di organisasi maupun di internship. Kalau di organisasi sendiri aku merasa aku tuh lebih dilatih di segi soft skill gitu. Aku dilatih dari segi komunikasinya gimana, terus problem solvingnya gimana, ya kan. Nah, kalau yang hard skill mungkin ada beberapa gitu.
Cuman kalau di dunia internship sendiri ya, aku lebih ngerasa kita tuh lebih dilatih hard skill-nya. Nah, untuk ngedapetin hard skill-nya ini itu, kita tuh udah perlu nih soft skill-nya. Jadi emang menurut aku emang organisasi itu bagus sih buat langkah pertama buat lanjut ke internship, karena emang buat ngembangin si hard skill ini kita perlu soft skill yang tadinya gitu. Berarti saling berkaitan ya. Iya, Jadi bener. kayak organisasi berarti penting banget ya Bang buat kita. Iya, bener. Oke. Mau tanya nih Bang Jo, ada nggak sih perubahan dari kehidupan Bang Jo nih selama habis mengikuti magang ataupun organisasi itu sendiri? Maksudnya sebelum dari Bang Jo mengikuti organisasi gitu. Sebenarnya aku cukup malu sih ngomong gini ya. Ya nggak apa-apa. Soalnya sebelum aku ikut organisasi sebenarnya aku orangnya cukup lumayan pemalu lah gitu. Gitu kan, karena aku sebenarnya lumayan kurang suka bersosialisasi dengan orang baru. Terus aku lumayan kurang suka nih kayak memulai obrolan pertama kali. Aku tuh maunya orang aja duluan mulai obrolan ke aku gitu. Tapi semenjak di organisasi sendiri, aku tuh ngerasa aku tuh nggak bisa gini terus, aku tuh nggak bisa di zona nyaman aku terus gitu kan. Jadi perubahannya sih sekarang aku jadi lebih komunikatif. Terus kalau di dunia pekerjaan juga aku lebih problem solver, aku lebih terasa lah gitu. Kalau misalnya ada sesuatu masalah di perusahaan, aku lagi lebih cepat untuk menghandle itu sih. Kalau di dunia internship sih ya dibilang perubahan aku sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Mungkin karena udah dilatih di himpunan, jadi kalau di internship ini aku lebih ngedapetin ilmu-ilmu baru aja sih, kayak yang di hard skill-nya. Mungkin kayak Microsoft Office aku mungkin yang lebih lebih Iya, lebih lancar jago lagi gitu ya. ya, lebih jago gitu. Terus mungkin karena job desk aku juga keluar kota, jadi aku yang harus ketemu orang baru, mungkin jadi apa sih, membuat diri aku tuh mudah beradaptasi ke lingkungan baru ya. ya gitu. Oke, lanjut nih Bang Joni. Gimana sih cara maksimalin nih kita? Cara kita maksimalin di organisasi ataupun internship itu sendiri. Oke, kalau dibilang memaksimalin sih sebenarnya tentu kita harus terlibat dulu dong di himpunan. Nah, kalau buat kalian nih, buat anak-anak himpunan, kalau misalnya udah terlibat, kasih aja semua effort kita, terus semua apa yang kita punya gitu ya dari tenaga. Karena bakal berguna banget sih, apalagi kan dari sisi tanggung jawab tentunya kan. Karena kalau misalnya di himpunan kita itu udah nggak bertanggung jawab, terus kita yang hilang-hilangan gitu ya, kalau sebutan anak himpunan ya, kalau hilang-hilangan nanti bakal terusan tuh sampai internship, terus ke work experience-nya juga bakal hilang-hilangan, kan nggak bagus ya. Mungkin kalau di himpunan kalau hilang-hilangan masih yang dicoba komunikatif gitu kan. Tapi kalau nanti udah lanjut ke internship, kalau kita hilang-hilangan ya udah hilang aja gitu, dibiarin. Tiba-tiba kita udah keluar surat buat Teguran, teguran ya gitu sih. Terus kalau mau maksimalin internship sih sebenarnya kunci utamanya tuh kita harus lebih pengen tahu, kita yang cari ilmunya sendiri. Soalnya beda nih kalau di internship sendiri, kalau di organisasi itu tuh ilmu yang datang kita, terus kita yang kembangin gitu kan. Kalau di internship itu kalau kita diem aja ya ilmunya nggak datang gitu. Kalau di internship tuh kita harus kayak Kak, ada kerjaan nggak yang mau aku bantu? Harus kayak gitu. Kalau di organisasi kan mungkin kita kayak misalnya kamu nih, kalau misalnya manajer kamu ngasih kerjaan gitu, kan nggak yang bang minta kerjaan, kan kayak gitu ya. Pasti kita dikasih ya, dikasih terus kita kerjain. Kalau di internship kita kadang suka kita yang minta sih gitu. Berarti inisiatif ya, lebih ke inisiatif gitu ya kalau internship. Iya, emang harus inisiatif banget sih kalau di internship. Oke. Lanjut nih Bang Jo nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Bang Jo, dukungan lingkungan itu penting gak sih Bang buat
kita nih di organisasi maupun di internship itu sendiri? Lingkungan ya, menurut aku penting banget sih kalau untuk lingkungan. Karena aku di organisasi sendiri, karena lingkungan aku itu yang lumayan suportif buat belajar lah di himpunan gitu kan. Kayak teman-teman aku kayak ada Alun, Safa, terus ada Ica, Zidan gitu kan. Karena ada mereka-mereka ini yang buat aku kalau misalnya aku di titik jenuh, aku tuh jadi disupport gitu loh buat udah bisa gitu. Jadi menurut aku perlu sih lingkungan itu, karena kalau menurut aku lingkungan aku yang gak bagus di tahun pertama waktu aku jadi staff advo, mungkin aku nggak bakal lanjut sih jadi manajer gitu. Berarti balik lagi ke kenyamanan ya, kenyamanan di lingkungan kita. Bener. Kalau di internship sendiri menurut aku juga perlu lingkungan. Kenapa? Karena buat untuk ngedaftar di internship sendiri ini, kalau teman-teman kita yang gak ada yang mau internship, terus merekanya kayak udah nggak usah internship, mungkin gue bakal ke bawah gitu ya, bakal internship. Cuman karena teman-teman akunya juga pada magang juga ya di beberapa perusahaan lain juga, jadi kayak memotivasi diri aku sih sebenarnya buat aku juga bisa loh kayak mereka gitu. Iya, pasti ada dorongan gitu ya Bang. Pengen juga, pengen ngikutin gitu. Bener. Lanjut nih, buat selanjutnya nih Bang Jo. Bagaimana sih cara memilih perusahaan yang pas buat kita internship gitu, buat magang? Oke. Memilih perusahaan sebenarnya lumayan agak takut-takut gitu sih sebenarnya bicarainnya. Tapi yang bisa aku sampein sih sebenarnya mulai dulu dari perusahaan yang kecil-kecil is okay. Gak usah yang harus langsung naik ke misalnya ke Unilever gitu, langsung ke multinasional atau international company gitu. Gak harus sih buat internship pertama. Tapi kalau mencari magang gitu untuk internship pertama menurut aku nggak masalah dulu unpaid, tapi nggak usah yang lama-lama banget gitu. 3 bulan aja cukup lah gitu, kita cari ilmunya dulu gitu kan. Terus ya memilih perusahaan sih kayak kita tuh kayak mungkin dari sudut pandang aku dulu ya, kayak aku tuh mulai dari perusahaan kecil dulu, terus aku lanjut ke perusahaan yang lebih besar lagi gitu. Jadi kayak di hidup aku tuh nggak mau stagnan gitu loh. Hidup aku tuh kepingin naik terus gitu. Jadi kayak it's okay buat mulai perusahaan dari kecil, tapi kalian lihat juga perusahaannya gimana dulu gitu, trusted Terpercaya nggak? Takutnya kan. iya, takutnya perusahaannya bodong, kalian magang di situ terus dikasih job desk ilegal lagi takutnya kan. Jadi lihat dulu perusahaannya, kalau misalnya kecil is okay, terus lanjut ke perusahaan yang lebih gede. Terus ini sih kunci utamanya, kalau misalnya udah magang di satu tempat, jangan nyaman di zona nyaman lah gitu. Kalian harus bisa yang keluar dari zona nyaman kalian, karena internship ini tuh sebenarnya nggak perlu yang sampai bertahun-tahun banget sih sebenarnya. Karena internship ini kan sebenarnya kayak uji coba kita nih masuk ke profesional gitu kan. Jadi ya gitu sih. Berarti harus tetap grow up gitu ya. Iya benar. Naik ke atas terus. Bener. Jangan mau kayak di zona nyaman mulu, jangan mau lah gitu sih. Nah ini Bang Jo, pernah gak sih ngerasain kayak di pressure? Kan ini ngomong internship nih. Pernah gak sih Bang Jo ngerasa ada pressure dari atasan gitu? Kalau pressure sih, kalau tekanan sih sebenarnya ada sih sebenarnya. Dibilang yang ada banget enggak, dibilang enggak ada juga enggak juga. Karena pasti dimanapun kita berada pasti ada tekanan yang ngebuat kita mau untuk ngerjain ya kan. Karena di organisasi sendiri menurut aku juga ada kok tekanannya gitu. Nah kalau di internship ini sendiri pastinya ada tekanan tentunya. Terus kayak deadline yang harus kita ikutin. Terus meeting yang kita ikutin walaupun kerjaan kita banyak, tapi harus join meeting juga. Harus nyempetin waktu padahal kita kan masih ada kerjaan lain ya gitu sih. Terus sama ini juga sih,
pulang gitu. Kalau misalnya kan aku FO ya, Iya. by the way kantor aku di Gerlong di Telkom Indonesia. Kalau pulang itu kalau misalnya ke pulang tenggo gitu, istilahnya tenggo ya kayak jam 5 teng gitu. Agak agak gimana deg-degan gitu Iya. mau pulang duluan. Nah, palingan hal-hal kecil doang sih kalau dibilang tekanan gitu. Iya. Oke, oke Bang Jo. Lanjut nih. Apa sih kira-kira nih yang harus kita persiapin nih untuk masuk internship itu sendiri? Yang harus dipersiapkan sih sebenarnya CV ya. Tentunya CV kalian jangan kosong-kosong banget. Makanya itu aku bilang tadi kayak Sidik sendiri kan sekarang udah ada Iya. nih organisasi gitu kan. Jadi kayak di CV sendiri udah bisa nih tulis dari himpunan, pernah pernah experience di himpunan juga jadi staf advokasi tim ya. Iya. Terus mungkin kayak sekarang ini jadi MC mungkin bisa dimasukin juga Iya, di bisa CV. dimasukin CV ya, Bang. Iya benar. Nah jadi sebenarnya CV itu emang itu kayak hal wajib sih kalau mau daftar internship. Terus yang baru-baru ini yang aku dapetin juga yang harus hal yang perlu disiapin buat join internship itu sebenarnya portofolio sih. Portofolio. Walaupun kita jurusannya adbis bukan desain gitu ya, tapi makin kesini aku lihat perusahaan udah mulai ngelihat portofolio sih, karena di perusahaan tempat aku magang sekarang juga ngevaluasi orang pendaftar internship di Telkom sendiri itu udah mulai ngelihat portofolionya gitu. Aku juga kemarin di Telkom ini aku pakai portofolio buat daftar internshipnya gitu. Oke, berarti itu ya teman-teman ya, kayak udah di-spill dikit-dikit nih kalau yang mau masuk internship sama Bang Jonathan nih. Ada nggak sih tips and tricksnya Bang untuk menjalani nih antara kuliah, organisasi, sama magang itu biar tetap stabil, nggak kacau, nggak berantakan gitu lah. Iya benar-benar. Aku pernah sih di posisi yang aku magang, terus aku juga megang organisasi Iya. waktu aku menjabat jadi manajer advokasi tim juga ya di tahun 2022. Terus aku juga kuliah magang, organisasi aku megang 3 itu bisa dibilang itu tingkat stres aku terparah sih kemarin ya semester 5. Cuman sebenarnya kalau dibilang gimana aku bisa bertahan sih ya aku tuh punya to do list jadi kayak eh, mana prioritas yang harus aku prioritasin terlebih dahulu. Terus tentunya kuliah nomor 1 dong ya kan. Iya, pasti. Jadi aku urutin tuh kuliah nomor 1. Terus, nah waktu ngebedain si internship sama organisasi ini aku lumayan bingung nih. Si nomor 2-nya yang mana gitu kan. Cuman sih aku kemarin aku sempat di bagian yang 3 bulan pertama aku internship aku buat nomor 2 dulu. Iya. Karena kan biasanya tuh di awal-awal ilmu yang paling banyak itu di internship itu di awal-awal. Makin lama itu kayak ya stagnan aja gitu ilmunya. Jadi pas di akhir-akhir aku baru nge-push banget di himpunan gitu sih. Oke, oke Bang Jo. Kalau gitu, ini kan kebetulan nih waktunya udah mau selesai nih Bang Jo ya. Gak terasa ya. Nggak terasa. Boleh nggak sih kayak aku mau nanya nih, ada nggak sih saran-saran buat kita nih mahasiswa nih harus kemana dulu nih langkah-langkah buat sebelum masuk ke dunia profesional nih? Oke, mungkin aku mulai stepnya dari maba dulu kali ya. Ya. Nah, kalau dari maba sendiri, mungkin dari maba itu kalau dari aku personal wajib banget lah organisasi gitu. Kalau misalnya seenggak-enggaknya kalian gak mau organisasi, kalian tuh jangan kuliah pulang aja gitu. Kalian cari kesibukan kalian yang mungkin bisa ngebantu kalian nanti di dunia profesional gitu ya kan. Jadi cari ilmu dulu sebanyak-banyaknya di kampus, penuhin CV kalian, jangan yang kosong banget karena perusahaan itu nggak bakal nerima lah menurut aku kalau misalnya CV-nya kosong cuma nama terus kayak interestnya kemana, kayaknya nggak deh. Palingan harus ada
experience-nya gimana, terus Pengalaman. mungkin ikut proker-proker himpunan. Menurut aku itu buat langkah pertama di maba, itu menurut aku lumayan bagus sih buat langkah pertama maba. Terus kayak mungkin maba bisa ikut IBES gitu ya. Ya, ada IBES IBES. dulu, terus kalau nyaman lanjut ke himpunan kan. Terus nanti mungkin kalau udah lumayan CV-nya udah mulai ada isi lah gitu, kalian bisa coba-coba daftar ke internship. Sekarang udah mulai gampang lah daftar internship, ada LinkedIn, ada Kaliber, ada Instagram juga yang nge-share udah ya, banyak lumayan info gampang kok gitu ya. sekarang. Oke Bang Jo, aku boleh nanya nggak sih Bang, kayak pernah nggak sih kayak mempertimbangin nih, Oke, kan masuk internship, pernah nggak sih kayak kepikiran nyeselnya nggak sih kayak pas waktu masuk internship itu sendiri? maksudnya nyesel di himpunan. Enggak, bukan, maksudnya milih untuk lanjut ke internship itu. Oke, dibilang nyesel enggak sih? Soalnya di internship sendiri banyak hal ilmu yang baru aku dapetin. Kayak ilmu, aku nggak tahu ya, ilmu marketer itu kayak aku dapat banget gitu di perusahaan. Gimana cara ngepasarin si produknya gimana gitu kan. Jadi aku malahan aku ngerasa beruntung banget gitu. Iya aku beruntung banget ya aku bisa lolos di perusahaan ini. Aku ngerasanya malah kayak gitu sih sebenarnya. Malah lebih kerasa gitu ya. Iya bener, soalnya kan aku juga ngelihat saingan aku kemarin waktu aku di Telkom aja, itu yang daftarnya aja 3.000 lebih. Aku kayak iya aku beruntung banget ya Ya, gitu. Jadi kayak nggak ada nyesalnya sama sekali gak sih. mau gak mau nyanyain ini ya, kesempatan ya. Iya Karena bener, gak bakal selagi ada dapet. kesempatan dikasih ya aku jalanin semaksimal mungkin. Tapi enjoy ya situ Bang ya. Ya harus, ya itu paling Enjoy penting itu tuh, harus paling penting tuh. enjoy. Enjoy itulah ya. Oke, lanjut Bang Jo ya. Aku mau nanya nih, menurut Bang Jo nih, sekarang tuh udah sesuai passion belum sih buat masuk ke internship yang dipilih Bang Jo sekarang nih? Oke, dibilang passion, gimana ya aku harus ngomongnya ya. Sebenarnya passion nggak passion. Kenapa aku bilang passion nggak passion? Aku tuh di Telkom Indonesia ini, aku ditempatin kan di Go to Market Intern ya. Yang mana itu tuh divisi pertama yang baru aku coba gitu di Go to Market Intern ini. Yang sebenarnya aku tuh punya pengalaman di business development gitu kan. Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih kayak ngerasa, aku sampai sekarang masih nanya nih, aku masih nanya sama diri aku kayak aku passion gak ya di Go to Market Intern ini gitu kan. Cuman aku nggak tahu kenapa di Go to Market Intern ini aku kepingin masuk lagi gitu loh, kayak ilmunya kayaknya banyak gitu loh di sini. Cuman sih kalau dibilang passion, mungkin aku passionnya di business development sih, walaupun kurang lebih ini berkaitan gitu. Berarti malah bisa jadi malah tambah ilmu baru tuh kan? Iya bener, jadi kalau misalnya kalian nggak passion di suatu divisi atau di suatu tempat, kalian tuh jangan langsung menyerah gitu loh. Kalian harus cobain dulu, kalian cari apa nih yang bisa aku dapatkan di sini gitu. Oke. Ini apa sih? Aku mau nanya lagi nih Bang Jo ya. Menurut Bang Jo nih, apakah perlu untuk melatih emotional intelligence kita nih? Oke. Terlebih di dalam lingkungan kerja atau magang nih. Lumayan Lebih spesifik ya ini ya. lumayan berat ya. Ya. Lumayan berat ya kalau dibilang emotional intelligence sih sebenarnya sangat perlu ya. Karena di dunia pekerjaan itu sendiri, kita tuh nggak bisa yang langsung tiba-tiba kita mau marah, kita marah. Nggak bisa gitu sih. Kita tuh harus, ya mungkin kalau orang bilang dunia pekerjaan itu kayak harus ngejaga banget, kita harus gak bisa yang munculin aslinya kita gimana. Tapi menurut aku itu bener sih, kita harus image kita di kantor itu sebenarnya emang harus bagus. Terus kita tuh harus bisa ngendaliin emosi, walaupun orang lain ada salah, kita jangan langsung kebawa emosi gitu. Kita harus tanyain dulu kenapa, kita tuh harus harus lebih spesifik lah, kayak terurut gitu, jadi tuh gitu sih kurang Berarti lebih. emang
emotional intelligence tuh berpengaruh banget ya. Iya, Bang? berpengaruh Harus banget. bisa menjaga gitu juga ya. Iya, benar. Pernah nggak sih Bang pengalaman nih masuk organisasi ataupun internship nih ada orang yang nggak suka ke kita tuh? Pernah ada kerasa kayak itu nggak sih Bang? Kayak, Kalau sampai sekarang sih aku sebenarnya belum pernah ngerasa kayak gitu sih, karena kalau dari aku sendiri tuh aku kayak aku ketemu orang baru aku ngajak gimana cara berteman sama dia, terus aku gimana, kan orang-orang beda-beda ya, gitu kan, aku harus tahu gimana nge-treat dia. Kalau misalnya orang ini aku harus nge-treatnya kayak gini, kalau sama orang yang ini aku harus nge-treat orangnya kayak gini gitu sih. Tapi kalau dibilang musuh atau gimana gitu enggak ada ya. enggak dong. Lu kita mah lebih baik nyari teman banyak, Iya, relasi bener. itu Iya. penting banget tuh relasi. Paling penting relasi Iya, ya paling kemarin kan penting. sih. Iya, kalau menurut Bang Jo nih ngomongin relasi nih, menurut Bang Jo sekarang tuh udah kerasa belum sih dari relasi dari mulai kuliah, organisasi, di internship tuh kerasa banget di diri Bang Jo sendiri nggak sih? Kerasa banget karena eh yang buat aku join di beberapa internship ini karena aku punya relasi yang buat oh ini lagi buka loh Jo, kayak internship ini lagi buka, coba daftar aja gitu kan. Jadi menurut aku relasi itu sangat penting buat cari info gitu. Iya. Buat kayak misalnya aku nanya ini, ih nanti seleksinya ada apa aja ya? Iya. Kayak dia kan udah pernah terjun ke situ kan ya. Jadi aku bisa nanyain, oh ada interview, ada tes ini, tes ini, tes ini. Nah jadi aku bisa lebih prepare gitu. Berarti ya relasi penting lah ya, Penting banget itu. Iya. Kalau nggak punya relasi juga susah pasti Iya. buat nyari info. Kalau nyari relasi paling pertama sih menurut aku di kampus itu himpunan sih. Karena kan kita satu jurusan, kayak lumayan relate banget lah. Ya, Gitu. berarti emang ya harus masuk organisasi ya buat cari pengalaman gitu. Iya bener. Oke. Lanjut. Jadi menurut Bang Jo nih selama mengikuti organisasi terus internship itu ada nggak sih hal yang paling ditakutin ketika masuk di suatu organisasi ataupun internship itu sendiri? Oke, aku tuh sebenarnya dibilang takut sih enggak sih, tapi aku lebih ke overthinking. Kepikiran tuh setiap malam Iya ya. Bang, ya? bener, kayak misalnya diinfoin kayak besok interview ya, nah aku udah overthinking tuh dari diinfoin sampai proses interviewnya, aku udah yang overthinking, aduh aku gimana ya, aku nyesuain sama orang barunya gimana ya, aku kalau buat salah sama orang baru gimana ya, gitu sih kepikiran terus sebenarnya. ya. Kalau dibilang takut enggak, tapi overthinking iya. Gitu. Aduh, tapi ya gimana ya, namanya overthinking nggak bisa dihindarin juga ya Bang Iya, ya. bener. Pasti semua orang pasti punya overthinking. Benar. Dan kalau Bang Jo sendiri nih buat ngatasi rasa jenuh atau ngisi waktu luang di luar organisasi atau internship tuh ngapain aja tuh Bang kalau boleh tahu? Aku biasanya ngobrol sama teman aku di kafe mungkin gitu. Aku lebih ke ngobrol sih. Kayak aku nggak tahu kenapa aku tuh cara untuk nge-refresh diri aku lah gitu. Aku tuh lebih ke ngobrol. Terus kayak cari-cari tempat baru yang bisa dieksplor. Apalagi kita kuliah di Bandung ya, Iya. yang tempat yang harus dieksplornya lumayan banyak. Luas ya. Iya lumayan luas. Jadi ya gitu sih, palingan aku explore baru terus ngobrol-ngobrol doang. Oke, berarti penting juga ya kayak self reward buat diri sendiri itu penting. Iya bener, self reward juga penting. Oke, Bang Jo. Mungkin lanjut nih Bang, balik lagi nih ke organisasi ataupun magang nih Bang. Menurut Bang Jo, lebih produktif mana sih antara organisasi atau magang tuh? Lebih produktif Pertanyaannya mana? lumayan berat ya. Berat. Menurut aku kalau dibilang lebih produktif mana, menurut aku sama-sama produktif sih. Karena organisasi sama magang itu tuh menurut aku lebih ke berkelanjutan gitu. Di himpunan kita belajar gimana soft skill, kalau di internship kita gimana si soft skill ini bisa ngasilin si hard skill. Aku ngerasanya kayak gitu sih. Jadi dua-duanya produktif. Kalau disuruh milih aku nggak bisa. Nggak bisa milih Iya, ya, nggak bisa. sama-sama
nggak bisa dipilih. Iya, benar. Sama-sama punya benefit sendiri-sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Oke Bang Jo ya. Menurut Bang Jo nih, pernah nggak sih ada pengalaman lucu gitu di organisasi atau internship, pengalaman-pengalaman lucu? Pengalaman lucu ya, pasti adalah kalau di himpunan yang orangnya hilang-hilangan, terus kita di ngobrol-ngobrol, oh dia kemarin ketemu di sini loh gitu. Itu hal yang lucu sih sebenarnya kayak di himpunan kayak eh, tingkah laku orang kan beda-beda ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Kalau di kantor yang lucu kayak sesama intern sih, kayak teman-teman aku intern kayak suka bercanda bareng, terus kayak tingkah lakunya yang nyeleneh. Ya pasti ada lah Ada kurang ya, lebih kayak gitu. orang-orang kayak gitu pasti ada ya Bang ya. Bener. Itu malah jadi penghibur juga Iya, buat kita. jadi nggak yang kerja-kerja doang gitu. Ada gimana nge-refresh diri gitu, biar tetap nyaman di kantor, di organisasi gitu. Penting sih itu, kayak kenyamanan ya. Iya. Kalau nggak nyaman ya susah ngikutin. Iya, kalau nggak nyaman ya gimana ya? Oke. Ini nih ada pertanyaan nih Bang ya. Bagaimana sih cara Bang Joni membagi waktu magang dengan teman maupun keluarga nih? Apalagi kan terkadang tugas magang yang dikerjakan tuh banyak tuh. Gimana sih cara bagi waktunya buat ke keluarga, ke temen? Oke, sebenarnya kalau ditanya ke aku kayak gitu sih, sebenarnya aku nggak yang perfect banget ya. Aku sebenarnya kalau ke keluarga, aku ngerasa kayak oh lagi menurun nih, kayak udah kurang family time gitu kan. Apalagi kan aku merantau ya ke Bandung, family time-nya palingan cuman teleponan doang gitu. Tapi kalau di ngebagi waktunya, palingan aku di weekday itu aku ke kantor dong tentunya kan. Aku kerjain hal-hal yang perlu aku kerjain di kantor. Terus mungkin juga aku internshipnya kan aku harus keluar kota kayak gitu ya. Lumayan susah sih ngebagi waktunya sebenarnya. Cuman kuncinya sebenarnya aku tuh sebenarnya kan introvert ya. Iya. Nah, jadi yang aku tuh harus keluar dari zona nyamanku, aku harus bisa jadi lebih aktif lagi. Malam aku harus bisa lebih dekat sama temen aku, kayak mungkin kita malam ke cafe yuk, kayak yang lagi tren sih sebenarnya sama teman-teman aku, kayak kita WFC bareng yuk, WFC kayak gitu, kayak Sabtu Minggu yang tadinya mau me time di kosan gitu, tiba-tiba WFC ketemu ngobrol. Teman ngobrol asik ya malah. Iya. Gitu sih. Kadang itu sih kayak bareng-bareng temen tuh asik ya. Iya, bener. Betul sekali Bang Jo. Oke nih Bang Jo nih, aku mau nanya lagi nih selanjutnya. Untuk penting gak sih kita berkompetisi di lingkungan organisasi ataupun di internship kayak buat nyari achievement tuh dari organisasi atau internship itu sendiri? Kompetensi kayak lomba-lomba ya? Ya mungkin bisa jadi ya. Penting gak penting sih. Kalau ada syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Karena aku juga sebenarnya nggak ada sih sebenarnya yang menang lomba ini, menang lomba itu, aku nggak ada. Cuman ya lebih ke experience aja sih. Kayak aku pernah aktif di himpunan, aku pernah aktif di IMABI juga, aku juga ada beberapa pengalaman magang. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian gak bisa menang di suatu lomba, kalian harus cari experience. Ya intinya gitu. Kalau misalnya kalian males punya experience, ya menang dulu nih lomba gimana. Gitu sih. Iya berarti experience tuh antara pingin gak pingin juga ya. Bisa dibilang gitu ya. Bener, kayak kalau menang, kalau dibilang yang bisa menang lomba doang buat aman di profesional working gitu ya pasti bakal kekurangan dong. Pasti bakal kekurangan orang. Jadi kayak yang experience ini juga pasti diperluin gitu. Experience penting banget berarti ya. Oke Bang Jo lanjut ya. Ke pertanyaan selanjutnya, pernah gak sih kita ngerasa kayak gak percaya diri, insecure pas
di organisasi maupun di internship itu sendiri? Oke, insecure ya. Ya. Kalau dari kamu sendiri gimana dulu nih sebelum dari aku nih? Kalau dari aku sih insecure pasti ada, tapi ya kalau dari aku sendiri sih cuek sih Bang, kayak ya udah aku jalanin aja gitu, kayak tetap pede lah, biarpun aku insecure tetap harus dijalanin kan emang udah tugasnya gini gitu kan. Oke, kalau dari aku sih benernya sih dibilang bodo amat sama insecure enggak sih, aku lumayan insecure, orangnya insecure banget. Kalau bisa dibilang kalau 1 sampai 10 insecure aku bisa di angka 8. Tinggi juga ya Bang ya. Iya. Iya, karena itu kayak yang aku bilang tadi, aku tuh kan udah overthinking. Nah, kalau udah overthinking tuh biasanya aku lanjutnya tuh di insecure-nya. Cuman sih sebenarnya setiap orang pasti ada insecure-nya masing-masing. Tapi ya di tahap mana insecure-nya. Kalau aku sih sebenarnya insecure-nya lumayan cukup tinggi sih. Karena aku tuh selalu ngerasa ada yang kurang. Karena aku lumayan perfeksionis juga ya. Jadi kayak ngerasa, ya aku kurang ini gitu. Jadinya ngerasa insecure sendiri. Jadi muncul sendiri gitu loh rasa insecure. Tapi cara ngilanginnya sih sebenarnya aku ngobrol sama teman-teman aku, terus aku tanya, gua kalau misalnya kayak gini, gue jelek banget ya, gue gini banget ya, gue kurang ya di bagian ini ya. Nah biasanya itu dia, kita harus cari lingkungan yang suportif buat itu. Jadi gue kayak, enggak kok, lu bisa kayak gitu. Nah untuk di organisasi sendiri bisa dibilang aku dulu waktu awal masuk organisasi aku lumayan cukup insecure karena dibandingin teman-teman aku yang udah sibuk ini, kayak di ACT tuh teman-teman aku udah sibuk proker ini, di HRD yang lagi sibuk proker yang lain juga, sedangkan aku yang di Advo nggak punya proker gitu kan. Jadi kayak aku insecure nih lihat orang lain, merekanya udah pada sibuk sama kegiatannya masing-masing, dunianya masing-masing, sedangkan aku gitu-gitu aja. Tapi ternyata aku di advokasi itu ada juga loh yang aku dapetin. Ternyata di advokasi tim itu ada suatu hal yang menurut aku dapetin dan teman-teman aku tuh nggak dapet gitu. Nah kalau di dunia internship sendiri, insecure itu menurut aku jauh lebih tinggi sih dibandingin di himpunan. Karena sesama internship aja itu dari kampus sendiri bisa insecure tau. Kayak aku dari Telkom, dia dari ini, dari Univ A, Univ B gitu. Dari situ sendiri kita bisa insecure. Nah, terus gimana caranya ngilangin insecure-nya? Nah, aku sih biasanya kayak ngajak dia, bukannya karena aku itu insecure sama dia, bukannya aku ngejauh sama dia, tapi aku malah ngedeket sama dia. Aku tuh ngecari hal-hal yang mungkin bisa aku dapetin dari dia, mungkin ilmu apa gitu kan ya. Terus dari sisi Univ sendiri mungkin yang jadi insecure juga, dari kompetensi juga bisa dibilang itu bisa ngebuat aku insecure gitu. Dari kemampuan bahasa Inggris mungkin contohnya. Nah itu juga bisa buat aku insecure. Ya intinya harus banyak belajar sih, terus explore ilmu baru, jangan takut berbuat salah. Nah itu penting banget, jangan takut berbuat salah. Terus kalau kalian insecure sama seseorang, kalian harus ngedeket sama dia, jadiin dia temen. Kalian cari kenapa dia bisa punya suatu hal yang kalian nggak punya. Nah itu paling penting sih menurut aku gitu. Pasti semua orang pasti punya pengalaman masing-masing gitu ya buat diceritain gitu. Oke nih, kebetulan nih kita ada sesi Q&A nih Bang Joy ya. Kebetulan udah ada pertanyaan nih yang masuk dari username-nya Alun FDL. Ya, nih Alun nih bertanya nih, di kesibukan ketika organisasi kuliah dan magang, apakah ada support system? Support system gimana ya?
Ya, support system aku ada, orang tua aku. Nah, itu bisa jadi support system aku kalau malam-malam teleponan, aku ngeluh, Iya. aku berkeluh kesah sama orang tua gitu sih. Tapi kalau dunia percintaan private lah. Oh itu pribadi ya. Untuk Kak Alun nih yang bertanya itu pribadi ya. Mungkin bisa tanya langsung lewat PC atau DM IG. Waduh, serem juga ya kalau dianya yang yang nge-PC aku ya. Ya, cukup tahu aja Oke lah. sih. Ya udah nih closing statement nih dari Bang Jonathan buat maksimalin di internship ataupun organisasi apa tuh Bang? Oke, closing statement ya. Eh Cari aja ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan takut salah. Terus buat kalian mungkin mahasiswa baru yang belum tercemplung ke aktivitas selain perkuliahan, cepet-cepet. Jangan sampai 1 tahun, 2 tahun kalian masih jadi kupu-kupu. Jangan sampai kayak gitu. Iya betul Bang. Minimal kalau nggak sibuk di organisasi, ikutin proker-proker yang ada di himpunan, karena menurut aku juga itu banyak dampak-dampak positif dari proker-proker di himpunan. Terus setelah di himpunan juga kalian jangan sampai yang terjebak di zona nyaman. Kalian udah mulai cari, kalian explore hal-hal baru yang mungkin bisa menambah nilai plus bagi diri kalian semua. Dari aku gitu sih. Ya oke, makasih ya Bang Jonathan nih udah mau jadi narasumber dari Iya. kami. Ya makasih dan mungkin kita tutup ya di sini ya Bang Jonathan ya untuk Ngobar Liar volume 21 ini. Jadi terima kasih semuanya. Aku tutup Ngobar Liar volume 21 ini. Selamat bertemu di Ngobar Liar selanjutnya. Dadah. Dadah.